Kembali bersama kami pemirsa, sidang pembunuhan Brigadir Joshua mendekati akhir. Pekan depan semua terdakwa akan menjalani sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar kemarin, dua terdakwa yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dihadirkan dalam persidangan. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso mencecar terkait skenario pembunuhan Joshua oleh Verdi Sambo. Selain itu, majelis hakim juga menanyakan soal uang yang diberikan Sambo setelah Joshua meninggal dunia. Terdakwa Kuat Ma'ruf menyebut dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah. Kuat Ma'ruf juga menangis saat Sambo menanyakan kesiapan Ma'ruf untuk dipenjara karena telah ikut membunuh Joshua. Kapan saudara diperintahkan? Majelis hakim juga mencecar terdakwa Ricky Rizal terkait pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadir Joshua. Terdakwa Ricky Rizal menyebut uang itu ditransfer untuk kebutuhan operasional di Jakarta. Ya, dan untuk membahasnya, sidang pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar hari ini sudah terhubung bersama kami Belan Dewangga Pribadi, kuasa hukum Ricky Rizal, Irwan Irawan, kuasa hukum Kuat Ma'ruf, dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Baik, saya mungkin ke Bang Belan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Hakim Ketua memastikan perihal perintah yang keluar dari mulut Verdi Sambo, tembak atau hajar. Tanggapan Anda sebagai kuasa hukum Ricky Rizal? Ya, kemarin sudah disampaikan juga oleh Mas Ricky bahwa yang disebutkan oleh Pak Verdi Sambo yang dia dengar adalah tembak. Jadi ya itulah yang dia alami dan dia dengar, dia sampaikan di muka persidangan, Mas. Baik, kalau kita lihat dengan alasan ini, bagaimana Anda melihat posisi Ricky Rizal hingga saat ini? Kita tahu tuntutan akan dikeluarkan pekan depan. Posisinya seperti apa kira-kira? Sehingga kan posisinya semakin jelas. Baik. Bahwa kalau kita berdiri pada asumsi-asumsi, itu kan harus didasarkan juga kepada bukti-bukti. Sehingga seseorang yang duduk di kursi pesakitan ini tidak dihukum dengan asumsi saja. Oke. Nah, asumsi kemarin itu kan sudah terpatahkan satu demi satu bahwa memang dia tidak mengetahui skenario itu dari awal dan dia hanya berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Itu yang terungkap di persidangan, Mas. Oke. Jadi tidak mengetahui dan berada di tempat dan waktu yang salah, itu poinnya ya, Bang Belan ya. Oke. Saya ke Bang Irwan, kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Kita tahu banyak dinamika juga pekan ini. Apa yang poin-poin apa saja yang Anda bisa garis bawahi untuk klien Anda di sidang pekan ini? Ya, yang pertama itu kaitannya tadi pertanyaan terkait dengan uang ya. Baik, uang ya. Itu tidak ada janji. Dari awal dia tidak pernah dijanjikan terkait dengan itu. Pada saat setelah kejadian baru dipanggil, disampaikan itu, dan klien kami pun merasa ini yang bercanda aja nih Bapak. Karena dia sendiri tidak melihat itu uang itu dalam amplop. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan rencana tuntutan hari Senin ini, memang dalam hal-hal tertentu memang kita agak sulit melihat ada benang merah yang bisa menghubungkan antara peristiwa di Duren 3 dengan aktivitas daripada si Kuat dalam perkara ini. Karena Kuat ini kan di dakwaan itu ditegaskan bahwa dia itu mengetahui. Sementara dari fakta persidangan yang ada, tak satu pun saksi atau bukti-bukti yang mengarah ke sana bahwa Kuat ini mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3. Makanya nanti kita lihat tuntutan dari jaksa ini berangkat dari mana nih yang dianggap 345. Baik. Perencanaan itu dari mana mulainya, apakah dari Magelang atau dari Saguling. Nah, dari dua peristiwa lokasi yang dianggap awal mula perencanaan itu, dari fakta persidangan yang ada, tidak satu pun yang bisa menempatkan Kuat sebagai penyertaan ataupun pasal 340 yang didakwakan kepada Kuat Ma'ruf ini. Itu sementara yang saya bisa sampaikan. Oke, jadi kemungkinan tadi kalau Anda lihat ya, dengan segala keterangan yang kita punya untuk pekan ini, Kuat ya tadi tidak mengetahui, dan pasal 340 ini juga tidak layak dikenakan untuk saudara Kuat ya. Bang Irwan ya. Oke. Saya ke Pak Suparji Ahmad. Pak, kita tahu sangat wajar kalau Bang Belan, Bang Irwan punya tadi defensif ya terhadap kliennya,
dengan berbagai fakta yang mereka punya. Kalau dari Anda sendiri melihat posisi Ricky Rizal yang tadi dipastikan bahwa tidak kuat menerima alasan tidak kuat mental karena tadi ada alasan perintah seperti dari Verdi Sambo, dan kalau dari Kuat Maruf sendiri tidak mengetahui yang terjadi. Bagaimana Anda melihat dua posisi terdakwa ini? Ya, pertama kan ini sidang sudah memasuk pada tahap tuntutan. Baik. Tuntutan itu ada dua hal yang dipertimbangkan, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, kemudian pertimbangan subjektif adalah berkaitan dengan kondisi subjektif dari terdakwa. Nah, ini tentunya yang akan menjadi pertimbangan dalam memformulasikan sebuah tuntutan. Nah, yang kedua, kalau melihat konstruksi pembuktian kedua terdakwa ini, memang tidak mudah mencari benang merah tentang meat of mind, ya, keterlibatan dalam 340. Namun demikian, tentunya jaksa akan berusaha keras untuk membuktikan dakwaan tersebut dan menjadi salah satu yang berusaha untuk dijadikan dasar untuk menuntut. Satu-satunya mungkin yang menjadi pertimbangan adalah ketika bahwa kedua terdakwa ini itu mengetahui, misalnya ketika Verdi Sambo mengatakan untuk melakukan klarifikasi kepada Joshua dan siap tidak untuk meng-cover, membackup gitu. Nah, inilah yang mestinya kemudian dimaknai, ya, dalam hal ini. Kalau kita cermati dari dakwaan jaksa itu, kenapa kemudian ini tidak mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ini memang tidak secara simplistis bisa dikonstruksikan sebagai satu perbuatan merencanakan atau adanya untuk kesamaan niat untuk melakukan kejahatan tadi itu. Tetapi kalau kita lihat adalah kenapa tidak mencegah atau misalnya menyuruh Joshua pergi atau kemudian sembunyi sehingga tidak terjadi peristiwa tersebut. Nah, ini mungkin logika-logika dakwaan yang dipakai juga akan dipakai dalam konteks tuntutan nanti. Itu Mas, sementara. Ya. Baik, dengan kata lain kalau tidak tahu tadi skenario atau merasa dibohongi, poin yang bisa, entry pointnya mungkin bisa tadi, kenapa tidak mencegah, seperti itu ya? Ya. Pak Suparji. Saya ke Bang Belan sendiri, bahwa apa dari pandangan Anda, apa yang perlu didalami majelis hakim selain terkait perintah Verdi sendiri terhadap Ricky Rizal? Ada hal lain yang menurut Anda harus dipertimbangkan majelis hakim untuk melihat posisi Ricky Rizal? Ya, saya mau sampaikan bahwa apa yang dialami oleh Ricky Rizal itu kan dia sebagai ajudan polisi, melayani, dia melayani Jenderal Bintang 2. Bayangkan Mas, kalau misalnya dia memberitahu kepada Joshua di mana yang informasi yang ia terima adalah ingin mengklarifikasi ke Joshua, sedangkan pekerjaan-pekerjaan dia sehari-hari yang diminta untuk tanggap, diminta untuk tidak usah ada perintah, tetapi hal-hal kecil itu harus tanggap dilakukan olehnya sebagai ajudan, itulah yang dianggap prestasi. Nah, ketika hal itu yang dituduhkan bahwa dia mempunyai rencana yang sama, ini kan menjadi kacau Mas. Pemikirannya bahwa dilihat memang harus kasus per kasus, tidak semua peristiwa bisa dipandang sama. Kita harus melihat juga fakta bahwa mereka ini ada yang sebagian besar polisi, ada juga yang sipil seperti Pak Kuat Ma'ruf. Cuma kebiasaan-kebiasaan di rumah mereka itulah, makanya Ricky kemarin sampaikan yang saya sudah lakukan berulang-ulang memang seperti ini. Dan memang saya tidak menunggu perintah untuk hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil tidak mungkin diberikan instruksi berulang-ulang. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa apakah seseorang yang berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, harus pokoknya harus dipidana begitu. Saya rasa tujuan pemidanaan tidak ke arah sana, Mas. Baik. Dengan kata lain, Bang Belan, bahwa sebaiknya hakim melihat ini per item ya, per episode, bukan the whole process ya, untuk mengklaim apakah tadi Ricky Rizal memang 340 atau tidak. Nah, kalau dari Bang Irawan sendiri, kita tahu tadi ketika Ricky Rizal tadi Bang Belan menyebutkan bahwa relasi kuasa ini sangat kuat, jadi sangat
sangat sulit kalau untuk posisi beberapa klien karena mereka berada di level bawahan seperti itu. Dari Anda sendiri, apakah ini juga menjadi alasan Anda atau pertimbangan yang harusnya hakim juga lihat bagaimana posisi Kuat Ma'ruf sebenarnya dia tidak dominan, hanya ada di beberapa episode atau beberapa item, Bang Irawan? Ya, terlepas dari posisi dia sebagai ART ya, supir ya. Memang dalam perkara ini dari pembuktian material yang ada, dia ini hanya Kuat Ma'ruf ini maksud saya hanya sekali berkomunikasi dengan FS. Di mana dalam perkara ini FS ini kan diduga sebagai perencana ya, dengan yang sudah berbicara berdialog dengan si Ricky dengan si Eliezer di lantai 3. Nah, Kuat Ma'ruf ini pada posisi perkara ini dia tidak sama sekali menunjukkan ada aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kelima terdakwa yang ada, keempat terdakwa yang ada. Hanya sekali dia berkomunikasi dengan FS, itu pun di Duren 3. Ketika dia diminta memanggil, hanya itu aja komunikasinya. Sehingga memang agak riskan juga kita mau menarik dia dalam perkara 340-nya perencanaannya, karena dia sama sekali tidak ada satu permufakatan, tidak ada satu dialog yang menyepakati adanya keinginan bersama terhadap matinya seseorang. Nah, itu yang perencanaan yang dimaksud dalam 340. Nah, dalam hal ini Kuat Ma'ruf dalam persidangan pun tidak pernah berkomunikasi dengan FS, cuma sekali ketika minta memanggil Ricky dan Joshua ke dalam. Setelah itu tidak ada, sebelumnya pun tidak ada. Sehingga memang dalam perkara yang sedang berjalan dan nanti dalam tuntutan jaksa kita akan melihat di mana posisi Kuat Ma'ruf ditempatkan dalam tuntutannya. Karena dalam dakwaan disampaikan bahwa seolah-olah si Kuat Ma'ruf ini mengetahui dari awal adanya rencana yang akan terjadi di Duren 3. Padahal dalam bukti di persidangan dan fakta persidangan ada, tidak satu pun yang bisa menggambarkan itu bahwa Kuat Ma'ruf mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3. Baik. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Bang Irwan, Bang Belan dan juga Pak Suparji, kita jeda dulu. Kita masih punya satu segmen, nanti kita sambung. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.